Ibu, kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dekan, yang barangkali belum kelihatan, tapi terima kasih sekali atas supportnya, dan para wakil dekan, para kajur, para dosen. Pertama-tama izinkan saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya saya masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu walaupun melalui aplikasi Zooming. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat. Pertemuan pada acara forum diskusi dosen, satu kegiatan yang bagus sekali yang diselenggarakan oleh FISIP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf barangkali mungkin apa yang Bapak dan Ibu harapkan tidak dapat diperoleh dari paparan saya. Saya mungkin lebih banyak bicara dari aspek normatif atau aspek teknis, karena saya barangkali tadi sudah disampaikan saya lebih banyak di lapangan, dan saya akan senang sekali kalau Pak Satya dan Pak Kajur berkenan untuk mengulas, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan lain, diskusi-diskusi yang lebih mendalam tentang ketenagakerjaan, di mana hasilnya tentunya untuk kebaikan FISIP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya membuka materi berkaitan dengan acara hari ini. Apa bisa terlihat Bapak dan Ibu? Belum bisa, Bu. Coba di screen. Ini kayaknya belum. Sudah belum ini apa? Hostnya belum bisa. Pak Asep hostnya mungkin, atau Pak Cecep share screen-nya dibuka ya, harus intinya apa? Atau yang dari, ya barangkali, mohon maaf yang dari Pak Cecep barangkali Pak. Ya, baik, sambil menunggu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bicara masalah ketenagakerjaan, bicara masalah kebijakan yang menyangkut masalah orang sebelum masuk dunia kerja, orang dalam masa kerja, dan sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Mohon maaf, Pak Kajur bisa terlihat? Ya Ibu silakan jelas, saya. Ya jelas. Ya Ibu silakan, saya yang ini, saya yang megang slide-nya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Bicara kembali lagi Pak, bicara masalah ketenagakerjaan, bicara masalah orang sebelum masa kerja, orang dalam masa kerja, dan orang setelah masa kerja. Mohon maaf Pak, barangkali bisa langsung ke skema yang 3 itu. Iya, dari saya nggak bisa diinikan. Yang ini Bu? Turun lagi Pak ke bawah Pak. Oh ini. Nah, di sini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin agak naik dikit bisa Pak? Iya. Baik. Bicara ketenagakerjaan, bicara pembangunan menyangkut orang sebelum masa kerja, orang dalam masa kerja, dan orang sesudah masa kerja. Bicara masalah orang sebelum bekerja, ini bicara masalah problematika pengangguran
termasuk di dalamnya penganggur yang mencari pekerjaan dan melaporkan diri ke instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian kebijakan-kebijakan menyangkut pelatihan, termasuk di dalamnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi, dan bicara pemagangan, serta bicara penempatan tenaga kerja. Jadi barangkali kalau bicara masalah dunia pendidikan, di sini juga sudah sangat terkait sekali. Kebijakan menyangkut orang sebelum masa kerja. Kemudian kebijakan menyangkut orang dalam masa kerja atau selama masa kerja. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah hubungan kerja. Di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan menyangkut upah yang harus diterima oleh para pekerja, kemudian jam kerja yang harus diberlakukan bagi para kerja, dan perjanjian kerja. Artinya ketika seseorang dinyatakan bekerja, maka pemberi kerja harus memberikan upah sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian jam kerja. Ketika seseorang bekerja melebihi dari 40 jam, maka akan ada aturan main yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu membayar kelebihan dari jam kerja. Termasuk di dalamnya di sini pemerintah memberikan kebijakan masalah bagaimana menjaga hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Di sini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila di sini di dalamnya pemerintah memberikan kebijakan bagaimana mengatur kebebasan berserikat. Bagaimana mengatur keberadaan asosiasi pengusaha. Bagaimana mengatur keberadaan organisasi pekerja. Bagaimana mengatur perselisihan hubungan industrial. Ini pemerintah ada di dalam kebijakan ini. Kemudian kebijakan ketiga, pemerintah mengatur masa setelah orang selesai bekerja. Bagaimana jaminan hari tuanya, bagaimana ketika seseorang meninggal, hak apa yang harus diterima, dan siapa yang harus diterima, menerima, dan bagaimana proses penyelesaiannya. Yang ingin kami sampaikan bahwa bicara masalah ketenagakerjaan, bicara sesuatu yang sangat kompleks dan luas. Karena menyangkut seseorang pada posisi masih penganggur, yang kemudian melaporkan diri ke instansi pemerintah untuk mencari pekerjaan, sampai kepada ketika seseorang sudah selesai masa kerjanya, sudah punah kerja. Ini ada di dalam kebijakan ketenagakerjaan. Bisa ke bawah, Pak? Baik. Mohon izin saya sampaikan dulu apa yang menjadi kebijakan ketenagakerjaan, baru saya nanti masuk ke permasalahannya. Nah, tentunya ini semua tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah, tidak bisa dijalankan sendiri oleh Kementerian Tenaga Kerja, tapi harus bersama-sama dengan pengusaha dan masyarakat. Masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat bekerja. Ketika kita bicara hubungan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan yang mengatur hubungan ketiga unsur ini dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kelihatannya kalimat ini kalimat klise, tapi ini sangat penting sekali. Dan ini perlu sebuah kajian yang cukup bagus, karena selama ini masih bersandarkan kepada hal-hal yang sifatnya normatif.
Bapak dan Ibu mungkin pahami bahwa ketika kita bicara normatif, maka pihak yang diharuskan melaksanakan akan